Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Abiu DM Channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat terus. Hari ini gua mau sedikit membahas tentang Grab Driver, yaitu tentang pola mencari orderan Grab Bike. Kalau misalkan kita lebih fokus di orderan Grab Bike dibandingkan orderan Grab Food, untuk perihal saldo menurut gua tidak perlu banyak-banyak saldonya. 50 sampai 100 juga sudah sangat cukup. Terkecuali kita lebih fokus di orderan GrabFood. Saldo 50 sampai 100 itu terlalu kecil menurut gua teman-teman. Lalu untuk awal onbit harus dalam keadaan masih pagi, karena di pagi hari itu permintaan di orderan Grab Bike cukup ramai. Jadi usahakan mulai onbit pas masih pagi. Soalnya kalau mulai onbit kesiangan, otomatis permintaan orderan Grab Bike sudah semakin sedikit. Kalau gua biasanya pas masih pagi fokus ke orderan Grab Bike. Sekitar jam 9 ke atas baru mulai cari orderan GrabFood juga teman-teman. Untuk awal onbit, pas di pagi hari kalian bisa mulai onbit dari rumah, tapi pastikan di tempat tinggal kalian ada orderan bike. Jadi bisa cari orderan perdana dari rumah terlebih dahulu. Kalau misalkan di tempat kalian tinggal orderan bike susah atau nggak ada, kalian bisa langsung aja keluar, bisa mangkal di area-area pinggiran yang nggak jauh dari area perumahan atau bisa langsung mangkal ke tempat area kos-kosan yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kampus. Biasanya kalau pagi banyak tuh anak kuliahan yang ngekos mau berangkat ke kampus, jadi pasti cukup banyak orderan bike di area itu. Tapi memang biasanya kalau mangkal area kos-kosan yang dekat atau tidak terlalu jauh dari area kampus, untuk argonya pasti argo kecil yang bisa kita dapetin. Soalnya sudah pasti jarak antarnya itu dekat. Kalau mau argo sedang atau kakap, mendingan mangkal di area dekat perumahan atau main di pinggiran. Pasti jarak antarnya cukup jauh. Setiap kali kita onbit, gua rasa pasti kita sering memperhatikan berbagai lokasi yang sekiranya ada orderan. Nah, lokasi-lokasi itulah yang biasanya akan kita jadikan target tempat untuk mencari orderan. Lalu di atas jam 9, kalian bisa selingin dengan mangkal di lokasi-lokasi yang ada orderan bike maupun food. Itu pun kalau kita main semua jenis layanan. Saran gua meskipun kita lebih fokus ke orderan Grab Bike, untuk jenis layanan lebih baik dihidupkan semuanya. Biar ada selingan histori orderan selain bike. Lalu di jam siang, kalau kita mau cari orderan Grab Bike, lebih baik mangkal di area dekat sekolahan. Soalnya jam siang itu anak sekolah mulai bubar, jadi pasti ada orderan bike. Bisa juga mangkal di area stasiun. Area stasiun itu biasanya orderan ada di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kalau gua jarang mangkal di area stasiun. Kalau di area terminal ya kadang-kadang, soalnya kalau terminal gua lewatin tiap hari. Itu pun kalau dapat orderan baik di terminal, ngambil penumpangnya di pintu keluar. Soalnya kalau ngambil di dalam nggak boleh karena terminal itu zona merah. Jadi boleh ambil orderan di terminal hanya di pintu keluar. Intinya di luar area terminal teman-teman. Kalau cuma lewat, meskipun lewat dalam area terminal nggak masalah. Kalau lewat aja, ngantar orderan food juga ke dalam terminal nggak masalah. Yang nggak diperbolehkan cuma mengambil penumpang di dalam area terminal, selebihnya boleh. Lalu di atas jam 1, biasanya orderan Grab Bike mulai jarang lagi. Nah, selingin lagi sama nyari orderan food. Nggak perlu mangkal di area dekat-dekat resto kalau kita cuma sekedar untuk selingan. Mangkal di area mall juga bisa, tapi area mall itu malah banyak orderan foodnya. Biasanya orderan bike-nya malah cuma pas di sore hari atau di malam harinya. Kalau nggak mau dapat orderan food di mall, lebih baik offin aja sementara jenis layanan foodnya. Soalnya kalau gua juga paling males dapat orderan food di mall teman-teman.
Nah, untuk jam sore sekitar jam 4, orderan bike biasanya mulai banyak lagi. Kita bisa mangkal di area kampus lagi atau bisa juga mangkal di area dekat perkantoran. Soalnya di sore hari jam-jam orang pada mau cabut pulang. Gua saranin terus perhatikan tempat-tempat yang kalian sering dapat orderan, tempat yang sering kita lewatin, dan juga tempat kita menyelesaikan orderan. Situasinya bagaimana, kira-kira lokasinya memungkinkan muncul orderan atau tidak. Kalau sudah tahu situasinya bagaimana, kedepannya bisa kita jadikan tempat untuk mencari orderan teman-teman. Bisa juga kita jadikan tempat mangkal. Lalu untuk jam malam, kalau menurut gua kebanyakan orderan food. Kalau nyari orderan baik mendingan di tempat pemberhentian bis-bis, tapi bukan terminal. Terus bisa juga di stasiun. Kalau di mall juga bisa, tapi kalau nggak mau dapat orderan food, offin aja jenis layanan foodnya. Oke deh teman-teman, mungkin hanya itu aja sedikit yang bisa gua sampaikan untuk di pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua para driver Grab, khususnya untuk para driver Grab yang masih pemula. Ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Akan tetapi jangan lupa untuk dukung terus channel gua ini, caranya dengan di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.